Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas masa depan yang telah saya kerjakan. Sebelumnya saya akan membacakan janji terlebih dahulu. Saya Muhammad Yusuf Bahtiar dengan NIM 2107980 mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Untuk library-nya sendiri saya memakai 4 library. Yang pertama ada studio.h untuk melakukan fungsi seperti basic pada bahasa C, yaitu printf, scanf, dan lain-lain. Dan kedua ada stdlib.h, yaitu saya gunakan untuk membersihkan layar CMD terlebih dahulu, dan juga saya gunakan untuk mengeluarkan program ketika user telah memasukkan perintah untuk keluar program. Dan juga yang ketiga ada string.h, saya gunakan untuk string compare untuk membandingkan dua kata, dan juga strcpy untuk menyalin kata. Dan yang keempat ada library time.h, yaitu untuk menghitung waktu pemrosesan yang dihitung ketika memproses query atau pita masukan user. Di sini ada tab abstract, tab abstract dengan nama data tabel, di mana di dalamnya terdiri dari IDPK, name, kolom 1 hingga kolom 6. Untuk kasus normal, untuk IDPK hingga kolom 2 ini saya gunakan untuk masing-masing tabel yang telah saya buat. Lalu selanjutnya saya melakukan deklarasi terhadap data tabel untuk setiap masing-masing tabel, dan juga satu tabel tambahan untuk menampung hasil join tabel. Lalu ada variabel getCW untuk menampung kata terkini, IDX untuk indeks, WLN untuk menampung panjang kata, sum of click, sum of club, dan sum of stadium adalah variabel untuk menampung masing-masing jumlah record data pada tabel tersebut. Lalu sum of tabel untuk menampung record data pada tabel tertentu. Lalu di sini saya mendeklarasikan prosedur dan juga fungsi. Yang pertama ini untuk menghitung waktu pemrosesan, dan end of process hingga get current word adalah prosedur dan juga fungsi yang saya gunakan diambil dari mesin kata. Lalu selanjutnya ada fungsi dan juga prosedur. Read table ini saya gunakan dari sequential file, dan juga write to file juga saya gunakan dari sequential file. Lalu ada fungsi dan prosedur check query hingga delete data ini, yaitu untuk memproses query, dan juga dari filelet, print filelet hingga print space ini untuk menampilkan setiap tabel yang ingin ditampilkan. Lalu di main saya membuat dual dengan tujuan untuk menerima setiap inputan user atau query yang user masukkan. Di sini ada variabel check, yaitu gunanya untuk mengecek apabila nilainya 1 sampai 4 maka akan memproses query-nya dan juga menampilkan hasil waktu pemrosesannya. Apabila nilainya 5 maka akan mengecek perintah untuk keluar program, yaitu jangan lupa bagi hari ini. Apabila terpenuhi maka exit program akan berjumlah 4, dan while dual ini akan berhenti. Akan tetapi jika nilai ceknya 6 maka akan menampilkan pesan error ke layar. Lalu jika duelnya telah berhenti maka akan menampilkan pesan seperti ini ke layar, dan juga akan memanggil fungsi sistem exit untuk keluar dari program. Lalu di mesin saya membuat berbagai macam prosedur dan fungsi. Yang pertama ini time process untuk mengambil waktu pemrosesannya dengan cara mengambil waktu terkini dikurangi dengan waktu pemrosesannya, dan juga dibagi oleh nilai dari clock per secondnya. Untuk fungsi end of process ini saya ambil dari mesin kata. Jika telah menemui simbol atau karakter titik koma ini maka menandakan pita telah berada di ujung. Lalu selanjutnya ada start check, adalah untuk memulai proses pengecekan query masukan user. Reset tab untuk mereset dengan memasukkan panjang katanya 0 dan menutup variabel cw untuk mereset query masukan user. Lalu ada increment check untuk mengecek kata selanjutnya dari kata terkini. Lalu ada fungsi get length word untuk memanggil atau menyimpan ataupun mengambil panjang kata terkini. Lalu ada get current word untuk mengambil kata terkininya. Lalu setelah itu ada read table, saya gunakan dari sequential file, yaitu untuk membaca tabel ataupun membaca file tabel. Lalu ada check query untuk memproses query masukan user. Jika masukan user adalah insert ataupun update dan juga delete pada first query-nya maka akan diproses, dan juga jika second query-nya insert, update, dan delete juga akan diproses. Tetapi jika terdapat pada kata selanjutnya setelah second query insert, update, dan delete maka tidak akan diproses oleh mesin ini. Lalu di sini saya asumsikan untuk kata ketiga ini adalah nama tabel dari ketiga tabel yang telah saya buat. Untuk selanjutnya jika second query itu bukan merupakan insert, update, dan delete maka saya asumsikan second query itu merupakan nama tabel yang telah saya buat. Lalu ada fungsi search data 1 adalah fungsi yang digunakan untuk mencari record data. Ada search data 2 adalah mesin intinya dari search data 1, yaitu fungsi atau mesin untuk mencari record datanya. Jika menemukan record data yang dicari maka akan mengembalikan nilai 1. Lalu
ada prosedur select proses. Untuk select proses ini saya panggil semua kemungkinan dari 3 tabel yang ada. Dan untuk mesinnya sendiri, untuk pemrosesannya sendiri, pengecekan dilakukan di prosedur select proses 0. Jika nilai dari table name 0 ini sama dengan com table, maka akan mengecek. Jika insert, maka akan memanggil prosedur insert. Jika update, maka akan memanggil prosedur update. Jika delete, maka akan memanggil prosedur delete. Lalu selanjutnya ada insert data untuk memasukkan data masukan user ke dalam tabel. Terlebih dahulu sebelum di insert, tentu akan dilakukan pencarian. Pencariannya itu tadi ada di check query. Di check query ini, jika dia memanggil prosedur insert, prosedur insertnya itu ada dalam select proses yang sebelumnya akan dicari terlebih dahulu datanya. Jika terdapat data yang ada di fungsi else ini, maka akan memanggil fungsi insert. Search data itu digunakan pada check query. Jika search data itu 0 yang menandakan data tidak ada, maka akan di-insert. Lalu ada prosedur update, tentu dicari juga, tetapi dicarinya itu adalah indeksnya, indeks pada file. Jika ketemu indeksnya, maka akan diubah atau diganti nilainya dengan nilai dari masukan user. Lalu ada search data 2 ini untuk pencarian juga. Lalu delete data ini untuk melakukan penghapusan record data pada tabel. Lalu ada write to file ini untuk menuliskan hasil perubahan record data pada file. Print file untuk menampilkan pesan error ketika query yang dimasukkan oleh user tidak dapat diproses. Lalu ada selectable untuk menampilkan tabel pilihan user dapat berupa per satu tabel ataupun join 2 tabel dan juga join 3 tabel. Lalu ada change value untuk mengganti nilai dari foreign key tabel anak dengan record data yang memiliki primary key yang sama dengan foreign key pada tabel anak. Lalu change value ini untuk change value 0 ini untuk join 2 tabel dan ini untuk join 3 tabel. Hal yang dilakukannya sama seperti change value 0. Lalu yang selanjutnya ada print tabel, yaitu prosedur untuk menampilkan tabel secara satu persatu. Dan selanjutnya ada print join tabel ini untuk menampilkan hasil join tabel secara keseluruhan, yaitu join 3 tabel. Lalu selanjutnya ada print join tabel 2 untuk menampilkan hasil join tabel hasil dari menjoinkan 2 tabel. Lalu selanjutnya ada print border untuk menampilkan border yang akan ditampilkan ke layar ketika user menginginkan untuk menampilkan tabel ke layar. Lalu ada print space untuk menampilkan spasi antar kolom ke layar. Lalu selanjutnya saya akan mengecek mesin atau program yang telah saya buat. Pertama kita akan melihat dulu terlebih dahulu tabelnya. Tabel yang tersedia ada tabel league, klub, dan stadium seperti yang telah dikatakan di awal. Saya membuat 3 tabel. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk menginputkan atau menginsert data terhadap tabel liga. Maka berhasil karena pada tabel liga untuk kode L006 ini belum terdapat, belum ada. Maka hasilnya seperti ini, akan menampilkan L006 Champions Internasional. Lalu yang kedua, saya akan melakukan insert update untuk tabel liga dengan kode primary key-nya yaitu L006. Karena di sini sudah terdapat record data dengan L006, maka akan mengupdate record data itu. Jika record datanya belum ada, maka akan menginsert. Itulah hal yang dilakukan jika user memasukkan query insert update. Sukses juga jika ditampilkan kembali, maka akan berubah menjadi Liga 2 yang tadinya adalah Champions. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan query update delete untuk tabel liga untuk primary key L006. Jika datanya sudah ada, maka akan menampilkan peringatan untuk memilih salah satu antara update ataupun delete. Di sini saya akan melakukan delete untuk record data dengan kode primary key L006 pada tabel liga. Berhasil. Jika di select kembali, maka akan tampil seperti ini. Lalu kita coba delete insert untuk tabel klub. Sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu tabel klub isinya seperti apa. Isinya seperti ini. Jika kita inputkan ini, maka akan gagal karena untuk foreign key sendiri L010 ini tidak ada pada tabel liga. Kita lihat tabel liganya. Ya seperti ini. Tabel liga hanya menyediakan record data hingga L005 saja. Lalu selanjutnya kita akan melakukan insert club. Hal ini juga akan menampilkan pesan error karena foreign key-nya tidak ada pada tabel liga. Walaupun query awalnya insert ataupun delete insert akan menampilkan hasil yang sama jika foreign key yang diinginkan tidak ada. Lalu selanjutnya kita akan mencoba memasukkan set delete terhadap tabel club.
maka hasilnya berhasil karena foreign key untuk L004 ini terdapat pada tabel liga. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk menginsert dengan jumlah kolom yang berlebih ya, karena pada setiap tabel ini jumlah kolomnya ada 4, sedangkan untuk perintah ini saya memasukkan 5 kolom, yaitu kode jadi primary key dan isinya, lalu ada isinya juga dan isinya lagi dan isinya juga. Nah, ini terdapat 1 2 3 5 6 kolom, maka akan menampilkan pesan seperti ini karena kita memasukkan atau saya memasukkan kolom yang melebihi dari kolom yang tersedia. Lalu selanjutnya untuk menampilkan salah satu tabel, query-nya adalah seperti ini dengan select dan juga dilanjutkan oleh nama tabelnya. Untuk join tabel sendiri tinggal ditambahkan saja huruf T pada awal nama tabel, maka akan menampilkan hasil seperti ini. Lalu untuk selanjutnya, jika join tabel dilakukan dengan urutan query yang salah seperti ini, ataupun query yang tidak memiliki foreign key-nya karena tabel liga ini berelasi hanya dengan tabel klub, sedangkan dengan tabel stadium tidak, maka tidak akan menampilkan hasil apa-apa ke layar, maka akan menampilkan hasil error saja. Lalu query untuk select join 3 tabel adalah sebagai berikut, dan hasilnya akan menampilkan seperti berikut. Jika user memasukkan kalimat "jangan lupa bahagia hari ini", maka akan keluar program. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.